Pemirsa, tim kantor staf kepresidenan atau KSP mendatangi warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan bertujuan untuk menampung suara warga, baik dari pihak pro maupun kontra pembangunan waduk bener. Tim kantor staf kepresidenan kemarin mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk bertemu dan berdiskusi dengan warga, baik yang pro maupun kontra dengan pembangunan waduk bener. Hasil pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam akan langsung disampaikan ke Presiden Jokowi. Kita akan data dulu, Mas. Kita akan terima dulu, lalu kita akan komunikasikan langsung kepada dari pimpinan kepolisian di Jakarta. KSP menyebut akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dan masyarakat Desa Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan. Sebelumnya, puluhan warga Desa Wadas menjalani visum usai adanya dugaan tindak kekerasan saat pengukuran lahan warga Rabu lalu. Fakta tersebut ditemukan oleh Komnas HAM dari hasil kunjungan mereka. Selain mengalami kekerasan fisik, warga juga merasakan trauma usai kejadian tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Lalu apa hasil pertemuan KSP dengan warga? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bapak Siswanto, salah satu warga Wadas. Selamat sore Pak Siswanto. Iya, selamat sore Mbak. Baik, tadi Pak Siswanto apakah ikut bertemu dengan tim KSP Pak? Waktu kemarin ya aku ikut ketemu tapi nggak dari awal. Apa saja yang dibicarakan saat itu? Ya kalau yang aku tahu itu KSP meminta warga menceritakan kronologinya seperti apa dan akan dilaporkan ke Presiden. Gitu. Oke, ada sebuah kesimpulan yang dicapai pada saat pertemuan tersebut nggak sih Pak? Kalau dari warga atau dari mana? Dari pihak KSP dan warga, apakah ada kesepakatan? Kalau kesepakatan mungkin iya ya Mbak, tapi yang pasti kita melaporkan apa adanya yang dialami warga dan KSP berjanji untuk ini mau disampaikan ke Presiden kayak gitu. Pada saat kerusuhan tersebut terjadi, apakah Pak Siswanto berada di lokasi kejadian? Kalau pas kerusuhan terjadi aku nggak ada di lokasi persis ya Mbak, karena pas paginya sekitar jam 10 itu aku sama temanku itu lagi keliling melihat kondisi, karena kita kan pagi itu mendengar informasi bahwa di Desa Wadas itu mau ada rencana penguburan ya kan. Nah, terus beberapa warga termasuk aku juga itu melihat apakah benar kalau hari itu mau ada penguburan ya itu. Nah, ketika jam-jam 10 itu mulailah itu polisi masuk ke Wadas. Polisi itu belum ini Mbak, belum berbaju dinas, belum ya, masih. Okay. Aku nggak tahu itu sebenarnya polisi atau preman atau apa itu nggak tahu. Yang pasti orang berbaju biasa dengan jumlah banyak. Nah itu dudukin di setiap pos-pos akses masuk Wadas Mbak. Jadi kan di Wadas itu ada 3 akses masuk, yaitu dari Desa Cataban, sama Desa Kacangan, sama Desa Kaliwader. Nah di akses masuk itu dijaga semua sama orang yang berbaju biasa itu. Baik, Pak Siswanto, apakah betul pada saat kejadian ini ada intimidasi dari aparat baik secara kekerasan fisik dan pemaksaan untuk menyetujui pembangunan tersebut? Kalau yang pas hari Selasanya itu belum. Pas hari Selasanya itu kan kejadiannya ketika pagi jam 10 itu mulai masuk polisi, terus setelah polisi masuk itu terus Brimob itu lewat dengan jumlah banyak. Nah setelah Brimob lewat dengan jumlah banyak, setelah itu terus lewat polisi yang pakai tameng dan senjata lengkap juga, itu lewat dengan jumlah banyak itu. Pokoknya aku kan posisinya di Randu Parang ya, aku telepon juga di temanku yang di Kaliancar dan telepon yang di di Winong itu. Nah katanya di sana itu penuh polisi juga, sama posisinya kayak di Randu Parang gitu. Jadi sepanjang jalan Wadas itu sekitar panjang 4 kilo itu semuanya isinya polisi. Baik. Oke, dari Pak Siswanto sendiri, bagaimana pendapat Anda terkait dengan tambang batu andesit dan juga pembangunan waduk bener ini? Apakah Anda setuju dengan rencana pemerintah?
Kalau warga Wadas itu kan sebenarnya nggak menolak program pemerintah ataupun menolak pembangunan bendungan itu tidak ya Mbak ya. Jadi ini perlu dipahami betul secara umum masyarakat di seluruh Indonesia bahwa warga Wadas itu hanya nolak rencana query di Wadas. Dan itu alasannya apa? Alasannya warga Wadas itu kan, jadi gini, di Wadas itu kan salah satu kawasan yang rawan bencana sesuai aturan RT RW. Akan tetapi daerah rawan bencana terus longsor kayak gitu Mbak. Nah, dan sedangkan warga itu tinggalnya kan di kaki-kaki bukit itu yang pemukiman itu di bawah bukit Wadas itu. Dan secara otomatis kalau seandainya terjadi di tambang ya secara otomatis warga itu bakalan kena kayak longsor dan lain sebagainya Mbak. Oke, jadi yang dikhawatirkan oleh Pak Siswanto dan warga adalah dampak dari pembangunan terutama keselamatan warga ya? Ya betul Mbak, itu juga nanti yang kena itu bukan warga Wadas, itu nanti juga yang di sekitarnya warga Wadas itu juga, karena Bukit Wadas itu kan dikelilingin 3 desa itu Mbak, desa Casaban sama Kaliwater itu. Nah itu kan setelah terjadi mereka juga akan kena dampaknya juga, bukan hanya ke warga Wadas sebenarnya. Oke, lalu apa aspirasi dan juga atau harapan dari Pak Siswanto? Apakah Bapak berharap pembangunan ini dihentikan atau warga yang berada di tempat rawan itu direlokasi terlebih dahulu baru dilanjutkan? Kalau yang diharapkan, WRI itu dipindah aja. Soalnya kan waktu konsultasi publik itu kan dari pihak BPWS juga udah pernah berjanji. Itu kan punya 4 alternatif, nggak hanya di Wadas. Selain Wadas itu kan ada 3 lagi. Kita cuma mintanya apa? Ya pindah, jangan di Wadas kok Mbak. Jadi itu aja. Tuntutan warga itu cuma pindah dari Wadas. Terserah mau bangun bendungan, mau bangun apa itu. Ya kalau memang itu dibutuhkan oleh negara ya kami mempersilahkan. Yang penting di Wadas ini jangan. Karena sudah jelas di Wadas ini adalah termasuk kawasan rawan bencana. Kenapa kok pemerintah mau terobos itu gitu loh? Itu kan nggak bagus juga, Mbak. Oke, semoga aspirasi Pak Siswanto dan teman-teman ini menjadi pertimbangan ya, karena kaitannya dengan bencana alam. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang di Anju Sore, Pak Siswanto. Pemirsa, kami akan kembali berbincang dengan salah satu warga Desa Wadas, yaitu tokoh masyarakat di daerah setempat, ada Pak Wasis. Selamat sore, Pak Wasis. Ya, selamat sore. Baik, Pak Wasis sendiri sebagai warga Desa Wadas, apakah setuju dengan adanya pembangunan waduk benar? Saya salah satu warga masyarakat yang dari awal proses ini di tahap musyawarah desa, saya selalu mengatakan setuju. Apa alasan Bapak di tengah banyak sekali tetangga Anda yang mungkin tidak setuju? Dulu awal-awal proses musyawarah itu tidak ada yang tidak setuju, Mbak. Jadi dari penjelasan persiapan tentang akan diadakannya pengambilan batu untuk diteliti, itu saya ikut, dan di situ sudah dijelaskan gamblang dari rencana apabila nanti batu Wadas ini memenuhi syarat akan dijadikan bahan baku untuk bendungan. Oke, bendungan. Jadi jelas Pak, iya Pak. Ketika Anda menyatakan setuju, apakah ada surat perjanjian yang harus Anda tanda tangani dan apa yang dijanjikan kepada warga yang setuju? Tidak ada. Cuman waktu itu kami pemerintah desa bersama BPD, waktu itu saya ketua BPD, mengisi kuesioner, Mbak. Yang intinya salah satunya juga minta izin apabila batuan yang ada di Tanah Wadas ini memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku untuk bendungan. Pak Wasis sendiri, rumah Anda apakah terdampak nantinya jika ada pembangunan bendungan? Rumah saya tidak, tapi lahan saya, adik-adik saya hampir semua kena. Oke, dapatkah ganti rugi karena Anda menyetujui adanya pembangunan tersebut? Sampai sekarang belum, karena tahapannya masih pemberkasan, Pak. Tapi apakah sudah ada pembicaraan gitu Pak dari pemerintah desa mungkin terkait dengan kompensasi jika Anda terdampak, keluarga Anda juga?
Belum Mbak, tapi dari penjelasan pihak terkait, prosesnya setelah penghitungan atau identifikasi dan inventarisasi lahan masing-masing akan dievaluasi atau dinilai sama BPN. Setelah itu baru tim appraisal akan turun dan menentukan harga. Oke, tapi pemerintah menjanjikan ada, cuman belum dibahas saja gitu. Lalu bagaimana hubungan Anda dengan warga yang kontra? Apakah benar sempat bersitegang di daerah sana? Kalau saya tidak pernah merasa punya musuh dan tidak memusuhi. Akan tetapi pihak teman-teman, saudara-saudara saya yang kontra ini, menurut saya seolah-olah menjauhi saya. Baik. Dan tidak ramah lagi dengan saya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Wasis. Semoga nanti apa yang dijanjikan bisa Anda dapatkan sebagai hak pergantian. Terima kasih Bapak.